Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa 'azzim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nyawa, kehidupan, kesempatan, kesehatan kepada kita semua. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para santri dan kepada keluarga peserta yang menyempatkan hadir pada pagi menjelang siang ini. Saya sampaikan pula mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila memang penyambutan kami untuk keluarga Andre kurang begitu maksimal dan kurang begitu penghormatan. Untuk pagi menjelang siang ini kita akan mendengarkan munaqashah daripada Mas Andre, yang mana munaqashah itu punya arti simpelnya adalah ujian, namun tidak seperti ujian-ujian yang di sekolahan yang ada tanda sila, ada esai. Munaqashah itu lebih tepat memberikan ujian kepada santri atau siswa, namun lebih kepada arah interview, sehingga di situ akan terjadi tanya jawab antara si penguji dengan yang menguji. Sengaja kami ajak keluarga Andre apabila berkesempatan untuk datang, untuk hadir, agar bisa mengetahui seberapa dalam Andre mengetahui keilmuan agama selama di pesantren. Dan memang saya baru berjumpa dengan keluarga Andre pada pagi ini ya, karena memang dari awal pesantren sampai sekarang belum pernah saya ketemu, tapi nggak masalah bagi saya. Tapi kedatangan keluarga Andre saja sudah membuat saya memang merasa bahagia. Tapi yang jelas ada beberapa yang akan saya sampaikan pada keluarga Andre, bahwa Andre pertama di pesantren dia kategorinya cukup rajin, baik itu ibadahnya ataupun belajarnya. Kemudian ya baik-baik saja, dan alhamdulillah terlihat dan terkesan sangat menjiwai menjadi santri. Hanya saja saya harap teman-teman santri, saya sebagai temannya Andre, keluarganya memberikan dukungan yang maksimal pada Andre ketika Andre itu ada di pesantren. Sebab bagaimanapun juga support dan dukungan itu yang akan dikenang oleh seorang anak dan akan dikenang oleh seorang adik. Ada seorang ustadz besar di Indonesia ini yang tidak perlu saya sebutkan namanya, yang dulu ketika dia SD sendiri, ketika dia SMP sendiri, ketika dia SMA sendiri, mencari ilmu sendiri, pusing sendiri dan lain sebagainya, kurang begitu support dari teman-temannya, kurang begitu support dari gurunya, mungkin kurang begitu support dari keluarganya, sehingga tumbuhlah dia menjadi seorang diri yang dewasa, seorang diri yang punya karakter, sehingga menjadi orang yang mulia dan dihormati oleh banyak orang. Saat itu terjadi, maka saya sebagai temannya kebingungan. Ibaratnya begini, ketika dia menjadi orang berhasil, lalu saya yang dulu nggak pernah ngebantu dia, nggak pernah mensupport dia, itu bingung. Ibaratnya lamun pengen nyili duit gak gitu.
kan wis duwe segala-galanya, wis dadi wong hebat, wis dadi wong terkenal, wis dadi wong, wis dadi kiai, sedangkan kita makanan-makanan baik. Tetapi ketika dia menjadi seorang pelajar di Kairo, Mesir, ya, kita nanya tidak pernah betah, tidak di Mesir, nggak pernah mensupport, tidak pernah, kemudian membelikan kitab juga sepertinya malas-malasan. Artinya supportnya itu kurang. Ketika proses kita tidak mendukungnya, ketika dia berhasil kita akan kebingungan. Berbeda dengan seseorang yang dia itu menuntun dari awal. Menuntun dari awal, dia mengawal, dia mensupport, dia mendampingi. Ketika anaknya mau kuliah, yuk kuliah di mana? Ketika anaknya mau mondok, yuk mondok di mana? Nanti diantar, yuk. Meskipun bukan anak sendiri. Tapi sang anak itu apabila besar dan dewasa, kan orang pasti akan dewasa, pasti akan besar. Nah, ketika dewasa, ketika besar, pasti akan mengenang jasa-jasa orang yang penuh perhatian terhadap dirinya di masa kecil. Jadi nanti teman-teman jangan sampai suatu ketika ada teman yang berhasil, teman yang hebat, kita menyesal disebabkan karena kurangnya perhatian kepada. Tanyakan kondisinya, support. Kalau misalnya punya teman di pesantren yang kurang begitu mampu, kurang begitu beli kitab, belikan kitab. Sebab terkadang terbalik, orang yang di masa yang akan datang menjadi orang hebat dan ulama justru dari kalangan orang-orang lemah, ya. Dan ketika di pesantren itu diberikan kemewahan, di kuliah diberikan kemewahan, kadang-kadang tidak seperti yang diharapkan. Maka jangan remehkan teman kita, jangan remehkan kawan kita. Begitu juga dengan Andre, ya. Anggap saja anak-anak santri itu adik-adik kita, teman-teman kita. Nah, ketika kamu suatu ketika masih berjaka, punya ponakan, punya apa, pesantren, support dari awal, antar dia, tengok dia. Nanti ketika dia dewasa itu akan selalu mengenang betapa luar biasanya paman saya. Dia akan cerita kepada murid-muridnya, tahu mbak, yang dulu perhatian sama Pak Kiai siapa? Paman. Selalu begitu. Maka jangan sampai nama paman itu hilang dari lidahnya Kiai, sebabkan karena sang paman itu memang kurang begitu memberikan perhatian. Baik, sekarang kita akan dengarkan sama-sama support daripada Mas Andre. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian yang hadir, kita doakan mudah-mudahan Andre menjadi anak yang soleh, jadi anak yang diharapkan. Nanti kita dengarkan bacanya, lalu kita dengarkan terjemahan atau penjelasannya. Nanti saya tanya nahwu, saya tanya sorob, kemudian baru saya tanya tentang faraid. Untuk yang hadir nggak apa-apa, nggak paham juga. Tapi yang jelas saya akan profesional bertanya kepada Mas Andre. Terutama saya akan bertanya tentang hal-hal yang memang agak sulit. Jadi kalau Andre bisa menjawab alhamdulillah, kalau tidak bisa menjawab ya hal itu wajar. Karena pertanyaannya kadang-kadang nggak diduga. Bab apa? Bab apa? Bab pribadi. Halaman 31 bab riba. Ayo. Yang keras, jangan cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bariba utawi riba. Faslun utawi kiku ana pasal suci. Bariba utawi riba iku haramun haram. Wa inna ma yakunu nan angin mestine ana apa riba iku fi zahabi ing dalam emas wal fiddati lan perak. Wal man'umati lan pira-pira panganan. Wala yajuzu lan ora wenang apa bai'u zahabi ngadol emas fi zahabi kelawan emas. Wal fiddati lan perak. Kadzalika hale kaya mukon-mukonon fiddah illa mutamasilan angin hale sepadanak dan tur kontan. Wala bi'uma lan ora wenang ngedol barang ibta'a kang wis nuku sapa wong bu ing ma hatta yakbido sehingga
nrimo sapa wong hu ing ma. Wala bai'ul lahmi lan ora kena ngedol daging bil hayawan kelawan hewan. Wa yajuzu lan menang apa bai'ul zahabi ngedol emas bil zahabi kelawan perak mutafadilan hale luwih nakdan tur kontan. Wakadzalika dan iku kaya mokon-mokonon almat umatu utawi perpanganan. Laya jujuran ora wenang apa bai'u jinsi ngedol jenis minha saking mat umat. Bimislihi kelawan sepadane jenis ila mutamasilan angin hale sepadar nakdan tur kontan. Waya juzu lan menang apa bai'ul jinsi ngedol jenis minha saking mat umat bingorihi kelawan liyane jenis mutafadilan ale luwi nakdan tur kontan. Wala yajuzu lan ora menang apa bai'ul gharori ngedol barang tipu-tipuan. Ayo jelaskan. Riba itu hukumnya haram. Wa inna ma yakunu fi dhahabi wal fiddati wal mat'umat. Dan riba itu hanya terjadi pada emas, perak dan beberapa makanan. Yang mana makanan tersebut itu seperti halnya yang menguatkan, kayak seperti cemilan-cemilan dan seperti batu-batan. Wala yajuzu bai'ul dhahabi bil dhahabi. Wala yajuzu bai'ul dhahabi bil dhahabi walal fiddati kadzalika illa mutamasilan nakdan. Boleh menjual emas dibeli dengan emas, perak dibeli dengan perak dengan syarat ukurannya sama dan membayarnya secara cash. Wala bai'u ma ibta'ahu hatta yakbidahu. Dan tidak diperbolehkan menjual suatu barang yang sudah dibeli seseorang sehingga barang tersebut sudah diterima orang tersebut. Maksudnya boleh membeli suatu barang yang sudah dibeli seseorang apabila seorang tersebut sudah menerima barang tersebut. Wala bai'ul lahmi bil hayawan. Dan tidak diperbolehkan menjual daging dengan dibeli dengan hewan. Wa yajuzu bai'ul dhahabi bil dhahabi mutafadilan nakdan. Boleh menjual emas dibeli dengan perak dengan syarat ukurannya berbeda atau salah satunya itu ada yang lebih lah, ada yang lebih banyak atau ada yang lebih kurang, dan bayarnya secara cash. Wakadzalika mat'umat, seperti beberapa makanan. La yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamasilan nakdan. Boleh menjual beberapa makanan yang jenisnya sama dengan syarat mutamasilan atau ukurannya sepadan dan bayar secara cash nakdan. Wa juzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan. Dan boleh menjual satu jenis makanan yang berbeda dengan syarat ukurannya berbeda, bayarnya juga secara cash kontan. Wala yajuzu bai'ul gharori, dan tidak diperbolehkan menjual satu barang tipu-tipuan, seperti halnya seorang menjual burung yang berada di angkasa, di langit.
Pertanyaannya lebih ke fikih terlebih dahulu. Definisi riba itu apa? Definisi riba adalah kalau secara bahasa itu tambah. Basar'an muqabalatu audin. Iwad itu namanya. Iwadin. Yang secara syariat itu menukar sesuatu barang atau sesuatu barang dengan barang yang lain yang tidak diketahui kesamaannya. Maksudnya gimana? Secara syariat itu dua orang yang melakukan Transaksi kan? Transaksi yang mana menukarkan barang dengan barang yang lain, yang mana di antara dua orang tersebut atau satu orang tersebut tidak mengetahui persamaannya dalam ukuran syariat, dalam akad syariat. Coba contohkan riba. Dari seperti halnya bank. Apabila kita berhutang, Bank? ya boy, berhutang ke bank juga. Bila kita hutang ke bank 10 juta, yang mana setiap membayarnya itu ada lebihannya atau ada bunganya. Ulangi, definisi riba itu apa? Malah ke situ-situ. Di sini riba adalah tambahan, Nabi. Terus secara syariat apa? Syariat itu menukarkan sesuatu barang. Menukar, bukan meminjam kan? Iya, Bi. Kenapa contohnya meminjam? Karena riba itu juga termasuk dalam hal tersebut tadi. Karena gimana ya? Riba itu kan tambah tadi. Apa? Riba itu kan artinya kan nambah tadi. Ya. Ya, apabila ada sesuatu apabila ada tambahannya, yang mana situ juga termasuk komoditi riba, maka di situ termasuk riba. Faman zada au istajada bahwa riba. Tukar menukar apa pinjam meminjam? Tukar lagi. Berarti bukan meminjam. Kita bahas yang tukar menukar dulu. Karena riba itu ada beberapa macam. Yang tukar menukar dulu. Yang dimaksud tukar menukar tuh gimana, Mas Andre? Menukar sesuatu barang seperti emas. saya membeli emas dengan emas, yang mana itu syaratnya ukurannya harus sama. Menukar ya. Kalau dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau sampai diurutkan dalam ataf di dalam Al-Quran, itu berarti ada persamaan antara jual beli dagang dengan riba. Apa persamaannya? Persamaannya jual beli itu pasti ada lebihnya, Bu. Bentar, apa kalau jual beli? Jual beli itu persamaannya ya ada lebihan lah, Bu. Kalau jual beli ada lebihannya. Ya, seperti misal Andre membeli HP ke seorang tadi, yang mana orang tersebut tuh belinya tuh tadinya
2 juta misal, tapi orang tersebut menjual ke Andre itu 3 juta. 3. Iya, Ya. Berarti keuntungannya 1 juta. 2 juta. Itu jual beli. Jual beli ya, Bi. Ada lebihannya kan? Ada, Bi. Riba berarti. Tidak, Bi. Kenapa tidak? Karena dia menjual, Bi. Ya, orang riba juga bisa, saya juga ngejual. Karena gini, Bi, karena HP dengan uang itu berbeda, Bi. HP dengan uang berbeda. Iyalah, anak kecil gua tahu. HP sama uang beda, tahu semua. Gimana maksudnya, gimana coba? Ya, apabila menukarkan sesuatu barang yang itu termasuk komoditi riba. Orang barang itu termasuk, Gimana, Bi? barang itu termasuk, Ya, apabila barang tersebut tuh termasuk dalam komoditi riba. komoditi riba. Ya. Dan kedua barang tersebut itu apabila sama, maka harus ukurannya itu juga sama, Bi. Tapi kalau di sini tadi beli HP dengan uang itu dikiaskan dengan emas, Bi. Sedangkan HP kan tidak, Bi. Beda. Maka ada lebihan, maka itu tidak apa-apa. Oke, contohkan riba deh, contohkan riba. Yang lainnya, saya muter-muter deh tadi. Riba tuh gimana? Riba itu menukarkan sesuatu satu jenis dari jenis dengan jenis yang lain. Satu jenis dengan jenis yang lain. Iya, Bi. Menukarkan, Bi. Menukarkan baju ditukar sama roti. Gitu. Iya. Ya. Seperti itu. Itu riba. Tidak, Bi. Kita kan pengen Andre contohkan riba. Andre menukarkan atau beli emas dengan emas, tapi punya Andre itu ukurannya emas itu lebih banyak. Misal yang Andre beli itu emasnya itu 1 gram, tapi Andre bayar dengan 2 gram. Maka itu riba, Bi. Itu bukan jual beli kan, berarti tukar menukar kan? Iya, Bi. Kalau jual beli itu kan pakai uang, berarti ya. Tapi kenapa di sini bahasanya bai wala yajuzu bai'udz dzahabi bidzahab? Karena Ditulis, tanya pertanyaannya tulis. Siapin kalau mau nanya tuh. Ayo. karena tukar menukar dengan jual beli itu juga hampir sama, Bi. Tukar menukar dengan jual beli itu sama. Baik. Contoh riba itu kita tukaran emas. Zaid punya emas 1 gram. Tapi bagus. Hindun punya emas 2 gram. Tapi jelek. Lalu ditukar antara emas punya Zaid dan emas punya Hindun tersebut, itu namanya riba. Tidak, Bi. Oh tidak. Oh gimana jadi ya? Ya tidaknya gimana dan ribanya di mana? Tidaknya karena di sini sama-sama dengan emas. Sama-sama emas. Ya, ukurannya juga sama. Kan udah dibilang ukurannya beda. Jadi misalnya kamu sama Abi nih sama-sama punya emas. Ini punya emas 1 gram tapi bagus. Kamu punya emas 2 gram tapi jelek. Emas rada hitam gitu. Kemudian kita tukeran. Kita ngasih kamu yang 1, kamu ngasih kita yang 2. Itu termasuk riba bukan? Riba, Bi. Kenapa itu termasuk riba? Karena ada lebihannya, Bi. Kalau bicara ada lebihannya, juga semua ada lebihannya, Andre. Paham kan? Kita tukeran nih, kamu punya kopi, Abi punya kopi lagi, sama-sama kopi. Nilainya sedikit, kamu nilainya banyak, tukeran riba enggak?
kopi dengan kopi ditukar riba enggak? Enggak, Bi. Kenapa tidak? Karena bukan termasuk komoditi riba. Karena bukan termasuk komoditi Riba. riba. Coba sebutkan komoditi riba itu apa saja? Emas, perak, dan beberapa makanan. Termasuk beras. Iya, Bi. Contohkan ribanya beras bagaimana? Andre menukarkan beras yang mana Andre itu bawa 2 kilo. Kemudian Andre tukarkan terhadap Zaid yang mana yaitu memiliki 1 kilo namun bagus saja. Namun berkualitas. Ya. Terus Terus Andre menukarkan beras dengan beras orang tersebut, tapi itu tidak kontan, Nabi. Jadi Andre nih menukarkan beras dengan beras nih, kan? Ini saya tukarkan beras kepada terhadap kamu. Sedangkan orang tersebut udah menerimanya, akan tapi orang tersebut tuh mengambil beras tersebut ke dalam rumah atau berpisah tadi. Maka itu terjadi riba, Bi. jadi syaratnya tidak riba itu apa? Syarat tidak riba itu apabila sama, maka ukurannya harus sama dan membayarnya harus langsung, habis kontan. Gitu. Musonib punya beras bagus 5 kilo, kamu punya beras jelek tapi 25 kilo satu karung. Kalian berdua ikhlas tukeran. Yang kamu inginkan adalah kualitas, nggak apa-apa sedikit juga. Yang diinginkan oleh musonib adalah jumlahnya, nggak apa-apa jelek juga. Musonib ridho, kamu ridho. 25 kilo ditukar sama 5 kilo beras dengan beras. Termasuk riba atau bukan? Riba, Bi. Riba. Kenapa riba? Karena karena yang diukur itu bukan kualitasnya, Bi, tapi timbangan dan ukur dan takaran, Nabi. Oke. Ini mau tahu satu saja hadis atau dalil Quran yang kamu hafal apa nggak hafal terserah lah. Tapi yang mengerti tentang ancaman riba, hafal tidak? Ngerti nggak? Karena Rasulullah SAW Apa? bilar Nggak apa-apa, nggak bisa jawab nggak apa-apa. Coba. Kalau bisa syukur, nggak apa-apa. kalau ditatif itu la'ana Rasulullah SAW. La'ana Rasulullah. Terus? Akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahadain. Coba artinya apa? Rasulullah melaknat seseorang yang makan riba, yang orang yang makan riba, orang yang diberi makan riba, dan orang yang menulis riba dan 2 saksi. Ya. Dikasih kesempatan 3 pertanyaan. Yang laki-laki perempuan, kalau ada cepet, kalau enggak dia nanya lagi. Ayo, Mang Ibad, tanya langsung. Gak apa, tanya ke sini aja dulu. Mau anggap aja moderator deh. Ayo. Apakah boleh menukar daging sapi dengan kambing yang masih hidup? Apa boleh menukar daging sapi dengan kambing? Kamu tahu jawabannya nggak? Tahu? Kalau tahu bagus. Kalau untuk ngetes harus tahu dulu jawabannya. Kalau untuk tanya beneran jangan. Tidak boleh.
Tidak boleh. Nggak boleh. Kita punya daging sapi, ditukar sama kambing hidup. Oh, nggak boleh. Nggak boleh, Abi. Alasannya? Solusinya tidak ada alasan, Abi. Cuman Harusnya apa? di sini tertulis sawaun kana min jinsihi kabaili lahmi satin bisatin. Amin ghairi jinsihi lakin min makulin kabaili lahmin kabaili lahmi baqaratin bisatin. Tidak boleh, Abi. Ya. Ayo, bagus. Jawabannya benar. Bahwa daging sapi kalau ditukar dengan daging sapi mati ya. Kalau ditukar dengan kambing hidup maka masuknya riba. Riba. Kalau sepadan riba enggak? Maksudnya sama-sama 20 kilo. Daging sapinya 20 kilo. Kemudian si embek itu ditimbang beratnya pun 20 kilo. Tetap, Abi. Riba. Oke. Ayo, pertanyaan yang lain. Ya, tidak ada. Dah, sekarang kalau sama-sama ikhlas lah. Mas Andre, saya pinjem uangnya 20.000. Nggak apa-apa, nanti saya bayarnya 50.000 deh, 2 kali lipat, sama-sama ridho. Sama-sama ikhlas. Masuknya riba atau tidak? Riba. Dosa nggak dua-duanya? Dosa, Abi. Berarti ridho itu nggak mempan. Mempan apa nggak ridho? Nggak mempan, Abi. Hah? Nggak mempan. Oh gitu. Kalau ada seorang suami ridho istrinya buka jilbab, dosa nggak? Suaminya dosa nggak? Dosa. Artinya ridho itu mempan nggak? Mempan. Oh, nggak mempan berarti. Apa? Mempan apa enggak ridhonya? Enggak. Apabila seorang ayah ridho anaknya minum minuman keras, nggak apa-apa anak saya minum arak juga. Saya mah ridho, saya mah ikhlas, saya mah nggak sewot. Dan saya nggak mau ngelarang anak saya. Orang tuanya dosa nggak? Dosa. Oh. Oke, kita masuk ke dalam pertanyaan nahwu syaraf. Anak santri dulu yang nanya. Kalau enggak, yuk sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Riba itu kalimat apa, Andre? Isim. I'rabnya dibaca apa? I'rabnya mahalnya rofa, Abi. Mahal, makanya mahal. I'rabnya dikira-kirakan, Abi. Apa? I'rabnya dikira-kirakan. Kalau dikira-kirakan bukan pakai mahal. Oh, iya. Kalau dikira-kirakan bukan pakai mahal. Kalau mabni pakainya pakai mahal. Tapi karena riba itu sebenarnya bukan mabni, mabni apa dikira-kirakan? Kira-kirakan. Berarti ada domahnya. Iya, Abi. Mana domahnya? Enggak ada, Abi. Iya. Ada nggak sebenarnya? Ada nggak? Enggak ada, Abi. Nggak ada. Berarti dikira-kirakan atas apa? Kira-kira atas nama, Abi. Hah? Pak, domah. Domah. Tadi nggak ada bilangnya. Mana domahnya? Kira-kirakan. Dikira-kirakan di atas apa? Dan, Abi. Dikira-kirakan di atas apa? Alif, Abi. Oke. Sekarang yakunu. Yakunu kalimat apa? Fi'il. Fiilnya fiil apa? Dalam mudhari'. Ikut wazan apa? Yaf'ulu. Kalau yakunu ikut wazan yaf'ulu sepertinya tidak cocok. Karena kena ilal, Abi. Karena kena ilal. Kalau kena ilal asalnya gimana? Yakunu. Coba ilal. Yakunu asluhu yakunu ala wasni yakun. Terus. Yakunu aslu yakunu ala wasni yaf'ulu. Niklas harokatul wawi ilama qoblaha litaharukia ba'da fathah ba'da Apa? Pada fathatin mutasilatin. Litaharukia basukun harfin sohihin qabla fasara yakun. Ya, bagus. Ibta'a kalimat apa ibta'a? Fi'il madi, Abi. Fi'il madi ikut wazan apa? Ifta'ala. Asalnya apa? Ibtaya'a. Coba ilal.
ibta'a aslu ibtaya'a ala wasni ifta'ala ubadilatil ya'u alifan ditaharukiha ba'da fathatin muttasilatin fil kilmatiha fasara ibta'a. Kalau mutafadilan itu segotnya kalau mutafadilan itu segotnya apa? Segotnya isim fa'il lagi. Isim fa'il, tasrif coba. Tafadula tafadu tafadulan mutafalan dulan dalam tafadul. Yang keras tafsir apa tasrifnya keras. Kayak neres pun sih. Tafadula ya tafadulu tafadulan wa mutafadulan fa mutafadilun. Wadaka. Itu kan mutafadilun. Sekarang ada hal berupa nakdan. Nakdan tuh jamid apa mustaq? Mustaq. Mustaq. Kalau mustaq ikut wazan apa? Tasrif. Jamid tapi. Jamid. Kok jamid jadi hal? Ditakwil mustaqami. Apa takwilnya? Dan biadun. Hah? Apa takwilnya? Maqbudan. Maqbudan. Takwilnya adalah apa? Maqbudan. Maqbudan. Sok, mas-mas, mbak ada yang mau nanya? Ya. Ayo. Kenapa yang kedua itu dibacanya nasab? Yakunu. Tanya gimana? Kenapa yakbido dibacanya nasab? Karena masukkan amil nawasib yang berupa hatta. Apakah ada dari yang menyebutkan bahwa kata itu termasuk animasi? Ada. Masih biasa kayak kata itu. Wala mujudin wa kata hatta wa'au. Ulangi gimana? Kamu sih ke orang ini kayak ngelendang. Wala mujudin wa kata hatta wa'au. Ulangi gimana? Wala mujudin wa kata hatta wa'au. Apa sih tadi Habib? Fansib bi asin wa ya'an walankai kata Wansib. Fansib bi asin wa ya'an walankai kata itu. Wansib bi ashrin an wahya An walan wakai terus kata itu disebut wala mukai. Wala mujudin wa kata hatta wa'au. ya. Ada dalilnya wala mujuhdin wa kadha hatta wa'au. Ya, betul. Terus pertanyaan selanjutnya. Ya. Nanti barangkali keluarga mau bertanya mangga. Tapi mau 1, 2, ya paling maksimal 2 saja karena waktunya. Setelah ini pengen ngebahas warisan dol. Faraid. Ya, Bat. Mutamatsilan itu dibaca apa? Nasab. Alasan dibaca nasab. Jadi hal. Udah gitu aja. Ya. Kalau jadi hal satu halnya. Kadzalik. Kadzalik. Ya bener nggak? Hah? Bener apa salah? Maunya kamu pengennya selain hal. Maunya selain hal jadi apa? Dia jatuh setelah illa dan kalamnya nakis, maka terkandung amil yang masuk. Kalamnya nakis. Ya jadi mutamatsilan itu jatuh setelah illa yang mana kalamnya ini tuh nakis abi, maka
mutamasilan ini tergantung amil masuk, dan ini jadi hal kalau menurut Andre. Gimana, Pak? Benar enggak? Hah? Kurang tepat. Yang tepat gimana? Ini alamnya alam manfi. Kalam manfi. Baik, kalau kalam manfi Kalau alam manfi itu boleh berwajah dua. ya, Boleh memahaminya atau berdua. badal. Kemudian kalau kalam manfi maka mustasna minhunya apa? Kalau makanan manfi misalkan intinya baik udah habis. Apakah mutafadilan tuh? Jadi munakosain kamu sih jadi. Ya. Terus intinya jadi hal benar ya. Iya. Jadi hal benar. Kemudian mutafadilan itu mutamasilan tuh gini. Mutamasilan tuh yang jawabannya tepat untuk sementara Andre dulu. Ya, karena kalau misalnya kalamnya kalam manfi, maka kalam manfi itu harus ada mustasna minhu. Sementara mustasna itu masuk dalam kategori mustasna minhu. Mutafadilan bukan termasuk bay'ul dhahab. Paham nggak? Nah. Ada lagi yang mau tanya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Seperti tadi nggak apa-apa. Sudah? Keluarga barangkali ada yang mau nanya? Mbak-mbaknya? Enggak? Santri Putri? Kalau udah lanjut dalam lingkaran tiga, kalau dilanjutin, maksudnya kalau masih lanjut itu jadinya hukumnya gimana ya? Kalau ini pertanyaan yang umum dan pertanyaan yang sering saya dengar. Ada orang yang dia pernah melakukan riba. Dia sudah tanda tangan. Misalnya bersama bank atau tanda tangan dengan seseorang. Lalu di tengah-tengah jalan dia mendengarkan sebuah pengajian, begitu ya maksudnya. Lalu dia ingin bertekad taubat. Nah, menurut Mas Andre sendiri harus bagaimana? Orang tersebut harus nggak bayar utangnya. Ya kan taubat, kan riba kan namanya. Wes kita sih mau bayar Pak Haji. Lu kenapa tak tagira muter-muter gue? Wes riba, sampai ku ahli neraka, kita ahli neraka. Saya pengen taubat. Cara satu-satunya taubat adalah tidak membayar utang. Nah, kan enak berarti kata budget. Nah, kira-kira gimana? Apakah dibayarkan hutangnya atau tidak? Ini pertanyaannya soalnya bukan pertama kali, Bu. Ini pertanyaan yang sering saya terima, Bu. Kalau taubat ya, dia pernah melakukan khomer atau zina, taubat kan khomer atau zinanya tidak sedang berjalan. Paham nggak maksudnya? Kalau riba itu kita minjem uang atau kita transaksi riba, jangka waktunya itu 10 tahun. Di tahun kelima ini kita membaca sesuatu, ya Allah ternyata misalnya bank konvensional ini riba, saya mau taubat dah. Nah, taubat terhadap sesuatu yang sedang berjalan sementara dia harus bertanggung jawab itu bagaimana? Begitu ya pertanyaannya. Gak apa-apa ya, jawab. Abi tahu kamu jawab pasti ngarang nanti. Karena nggak ada dalilnya di sini kan nggak ada. Tapi coba tanya dulu, maksudnya gini, nanti barangkali nanti ketika punya umat atau ada orang yang bertanya kita bisa menyikapi. Ayo. Di sini tuh nanti konsepnya hutang tadi. Hutang riba ini, hutang ya Bu ya, hutang.
Ya, wis bisa ya, wis gak apa-apa, Allahu a'lam. Jadi untuk jawaban singkatnya saya sampaikan bahwa untuk persoalan riba itu apabila negerinya negeri Islam itu ada Baitul Mal, maka sang mukil itu berarti yang meminjam uang itu harus membayarkan pokoknya saja. Andaikan sudah dijumlah antara bunga dengan pokok, semuanya itu adalah jumlah dari pinjaman, maka itu dianggap cukup. Selanjutnya tidak boleh dibayarkan kecuali akan dibayarkan oleh Baznas atau Baitul Mal apabila negerinya negeri Islam. Kalau negerinya bukan negeri Islam, artinya seperti kita lah, seperti ini, maka pertama kali harus kita ajukan kepada yang meminjamkan uang kepada kita. Kita mampir ke rumah Pak Haji, aja ngawa teh, aja ngawa gula. Tapi kita mampir ke rumah Pak Haji, saya baru tahu ternyata apa yang kita lakukan ini sesuatu yang memang tidak baik atau riba. Menurut Pak Haji, apabila kita hentikan ribanya dan saya hanya membayar pokoknya saya sama Pak Haji, maka diperbolehkan apa tidak? Kalau Pak Hajinya tidak ridho, maka pembayaran riba kita tetap kita lanjutkan, nanti yang berdosa sisanya ada Pak Haji. Paham nggak maksudnya? Jadi uangnya, utang kita itu 10 juta. Kita baru bayar 5 juta. Yang mana nanti ketika kita membayar, digenapkan itu 15 juta. Jadi minjem 10 juta, nanti bayar totalnya itu adalah 15 juta. Kita baru bayar 5 juta nih, kurang 10 juta lagi. Kalau adalah 5 juta. Nah, mampir dulu ke Pak Haji atau ke bank konvensional tersebut. Bang, harus mampirnya tuh harus nyamperinnya. Saya baru tahu kalau ternyata yang saya lakukan selama ini adalah riba. Pokoknya nggak mau tahu, Bu. Ibu mah pakai basa-basi ngomong bab belum bayar. Kalau kata bank, kalau kita sudah menyampaikan kepada bank demikian, maka kita harus tetap lanjut sesuai dengan ta'ahud, perjanjian. Ya, ulama berbeda pendapat. Yang pertama, dosa setelah 6 juta ke atasnya adalah dosanya bank. Yang kedua, dosanya ditanggung sendiri sampai lunas. Sehingga sampai 15 juta itu dia harus bersabar dalam pengetahuan bahwa dia dosa. Dia harus bersabar bahwa dia itu tahu bahwa saya melakukan dosa. Paham nggak maksudnya? Nah, begitu maksudnya. Oke, cukup ya. Sekarang kita insya Allah satu sesi lagi, satu materi lagi. Kita di sini. Oh, di sini aja di atas ya. Batasya ada nggak? Oh, kamu. Muter sana. Mana? Ke arah sana, ke arah sana. Nah. Sekarang kita coba menguji tentang ilmu faraid. Ilmu faraid itu, Bapak Ibu sekalian, ilmu faraid itu ilmu tentang waris. Jangan pernah kita mengira bahwa di dalam pesantren anak-anak santri mempelajari faraid itu hampir bisa rebutan waris keluarga. Nggak ada sama sekali. Cuman memang Rasulullah mengatakan bahwa awwalu ilmin yunza', ilmu pertama kali yang akan dicabut adalah ilmu waris. Dari dunia ini ilmu yang akan dicabut pertama kali adalah ilmu waris. Karena banyak umat Islam yang sudah tidak lagi mempedulikan tentang bagian waris. Banyak salah kaprah di sini.
Karena itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman kathirun mayyakulul haram. Di akhir zaman itu banyak sekali orang-orang yang memakan harta haram. Jadi jangan dikira haram itu babi saja. Setahu kita babi itu haram, arak itu haram. Tapi penghasilan pun hati-hati. Riswah, sogok menyogok, meskipun sama-sama ikhlas, maka masuknya haram. Jelas ya? Menyogok itu masuknya haram. Riba itu masuknya haram. Dan menerima warisan yang sebenarnya bukan bagian dia, itu masuknya dari kategori haram. Ya, la tut'im auladaka bil haram idza rajautahum salihin. Jangan engkau memberikan anak-anakmu dari uang hasil haram. Karena begini, apabila engkau menghendaki anak-anakmu menjadi anak-anak yang soleh, paham? Kalau kita punya keinginan, ya Allah, saya ingin punya anak-anak yang soleh, maka jangan kasih makan anak-anak kita barang-barang yang haram. Maka untuk bisa mempelajari mana bainal halali wal haram, di pesantren semua dipelajari, termasuk persoalan waris. Biar nanti Andre ketika besar, ilmu untuk dirinya sendiri, dan ketika ditanya sama tetangga-tetangga ngerti. Bagian kakek berapa, bagian cucu berapa, bagian ponakan berapa, bagian anak berapa, bagian istri berapa. Satu, manfaatnya belajar waris itu untuk diri sendiri, agar dia ngerti bahwa dia jangan sampai campur-campur sana sini uangnya. Jangan makannya punya uang. Karena kebanyakan yang memakan harta waris itu mereka yang tidak mengerti tentang ilmu waris. Orangnya baik, rajin sholat, rajin ngaji, nggak pernah nyakitin orang, tidak pernah menghibah orang, tapi dia tidak mempelajari waris, maka yang dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam keharaman memakan harta waris. Jelas ya? Jadi di sini mempelajari tentang waris, dan kita nanti akan menguji seberapa dalam Mas Andre mengetahui tentang waris. Ahli warisnya selonip dulu. Siapa? Nanti urut. Kamu maunya siapa? Yang pertama, istri. Andre, istri. Si mayit meninggalkan istri. Azam, istri sudah. Anak perempuan 1. Mas Fauzan, cucu perempuan 3. Mbak Fitri, masih ada lagi apa enggak Mbak Fitri? Saudara laki-laki kandung 1. Saudara laki-laki kandung 1. Kalau Andre sama di sini tulisannya, berarti Andre benar. Ya, hitungannya. Kalau ternyata Andre salah, bisa jadi Andre yang benar, bisa jadi ini yang salah gitu. Macam-macam, jangan jadi patokan. Soalnya munakosa kemarin Mas Satria yang nulis di sini salah. Mas Fauzan nulisnya benar, Mas Satria salah. Saudara laki-laki berapa tadi? Mbak Fitri? Saudara laki-laki 1. Terus ya. Anak laki-laki 2. Yo Ojan ngomong cucuku entong kabeh ya. Anak laki-laki 2. Ya nggak boleh gitulah ya, jangan anak laki-laki. Udah sama Fitri tadi. Saudara perempuan 1. Soalnya kalau anak laki-laki nanti cuma-cuma Andre bilang cucu perempuan. Andre kan pengennya cucu perempuan dapat 1/6. Azam pengennya anak perempuan 1 mendapatkan 1/. Ya bilang anak laki-laki batal kabeh. Saudara cucu laki-laki 1, saudara laki-laki, saudara perempuan 2.
Hana mau? Enggak. Ada yang mau ngusulin? Mbak Cici. Nenek dari ayah dan nenek dari ibu. Banyak banget ini Andre, ibu. Ada lagi? Ya, Mbak Ella. Hah? Adek. Ayah. Ya. Sudah ya? Ahli warisnya disebutkan ya. Ayah, nenek dari ayah, nenek dari ibu, istri, anak perempuan 1, cucu perempuan 3, saudara laki-laki 1, saudara perempuan 2. Ayo kerjakan. Lagi halus namanya. Ojan bantu Jan. Bantu aja kalau ada yang salah. Ada Aul. Ada Aul nggak? Jadi berapa? Aul. 9. Saudara nggak dapet ya? Nenek mah. Nenek dari ayah nggak dapet. Dari ibu dapet. Iya. Satu sama ayah nih. Dari ibu dapet.
Ya. Istri istri 3, istri 1 ya. Bintun 1. Coba sebutan. Ayah, Ya, istri, ya, perempuan 1, ya, perempuan 3, ya. saudara laki-laki 1, Yang enggak, yang nenek dari ibu. udah. Sip. Kok maksudnya 37 siapa, Pak? 3, 1/8, 1/2 kan bintun, 1/6, sudus 9 baki, sudus 3, 12, 4, 4, 3, 12, sama dengan 11 tambah 4 sama dengan 3, tambah 4 sama dengan 27. Iya kan? Awang 39 terima. Oh, dari itu setelah ingkisar kan? Oh, bukan 27. 4, 3, 12, 16. Oh, anak perempuan berapa? Itu cuma 2/3. Gimana Mas Andrea sudah? Udah, Be. Sudah? Sudah belum? Udah, Be. Sudah belum? Sudah. Istri bagiannya berapa? Kasih dulu. 1/8, Be. Hah? 1/8. 1/8. Tunjuk. Anak perempuan bagiannya berapa? Nisfun, Be. Berapa? Nisfun, Be. 1/2. Hah? 1/2. Jangan pakai bahasa pesantren. 1/2. 2. Bintu ibnin, cucu perempuan dapat berapa? 1/6, Be. 6. Abun dapat berapa? Ayah 1/6. 1/6. Iya, Be. Sudah. Plus baki ya, Be. Laki. Nenek dari ibu dapat berapa? 1/6, Be. Saudara dapat berapa? Saudara sobah. Apa? Sobah. Saudara sobah. Kemudian nenek dari ayah berapa? Mahjub, Be. Maksub. Mahjub. Mahjub. Iya. Saudaranya? Saudara mahjub, Be. Hah? Mahjub. Saudara mahjub. Mahjub. Udah dikerjain belum? Udah, Be. Oke. Asal masalahnya berapa? 24. 24. Udah.
Sihamnya istri berapa? 3, 3. Sihamnya anak perempuan 12, 12. Sihamnya cucu perempuan 4, 4. Sihamnya ayah 4, 4. Sihamnya nenek 4. 4. Terjadi inkisar tidak? Ada aul enggak, Andre? Ada aul lebih. Ada aul. Berapa jumlahnya semuanya? 27. 27. Lalu terjadi inkisar tidak? Terjadi abi. Di kelompok apa? Cucu perempuan Cucu perempuan. Berarti justru sihamnya berapa? 3. 3. Maka 27 dikali 3 81. 81. Bagus. Siham istri berapa? 243. Apa maksudnya? Kan 27 dikali 3 kan? Iya, Bi. Sama dengan 81. 81. Lalu siham istrinya berapa? Saya mestinya 9. 9. Anak perempuan Anak perempuannya 36 abi. 36. Cucu perempuan 12. 12. Ayah 12. 12. Nenek 12. ya, tepuk tangan. Sudah benar caranya? Gak ada yang salah. Ya, ibu-ibu sekalian, demikian apa ya? Sudah. Demikian munakosah yang sudah kita sama-sama saksikan dan laksanakan. Mudah-mudahan Mas Andre nggak hanya pinter teori saja, tapi pinter mengamalkan ilmu. Karena yang paling penting itu nanti adalah pengamalan ilmunya. Manfaat buat diri sendiri, manfaat buat anak, keluarga, istri, manfaat buat saudara-saudara. Tapi emang dimana-mana jarang seumuran segini, umur 17-18, lalu dia mengerti persoalan faraid, mengerti persoalan riba. Kadang-kadang di tempat-tempat umum orang seumuran saya yang 40 tahun itu kalau ditanya tentang warisan nggak ngerti, ditanya tentang talak juga nggak ngerti, ditanya tentang rujuk tidak ngerti, banyak tidak ngertinya. Nah, eman kalau orang banyak nggak ngertinya. La yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Berbeda banget orang yang banyak ngertinya dan banyak nggak ngerti. Maka beruntunglah orang-orang yang banyak ngertinya. Apalagi pas seumuran segini sudah banyak pengetahuannya. Yang penting bisa mengamalkannya, bisa berguna. Nanti ketika dewasa, ketika besar itu bisa bermanfaat dan jadi hawaijin nas, tumpuan banyak orang. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada keluarga Mas Andre dan saya minta maaf sudah merepotkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada itunya? Ada piagamnya nggak? Buat foto dulu. Ibu-ibu foto dulu sama Mas Andre. Ini neneknya Mas Andre, neneknya. Oh iya. Ayo, foto dulu. Nanti saya dulu berdua ya. Nanti.